Permainan pikiran. Saya kasih contoh yang sering saya contohkan dan antum udah entah ratusan kali dengar kisah ini. Nelayan tidur di sampan di tepi pantai siang hari. Di sampingnya ada kapal pesiar yang sangat besar dan megah. Di atasnya ada saudagar kaya raya. Lihat kok ada nelayan siang hari tidur di sampan yang kecil, yang dayung itu. Maka turunlah ini yang punya kapal pesiar tadi. Kemudian nyamperin dan dibangunkan. Mas, bangun mas. Loh, kenapa Pak? Kamu tuh masih muda, sayang kalau jam segini itu tidur. Buat melaut, kerja yang giat. Nah nanti kalau kamu giat dapat ikan banyak. Kalau dapat ikan banyak kamu nggak capek lagi dayung, bisa beli motor bootnya itu. Yang mesinnya bisa beli. Kalau udah punya mesin kamu bisa melaut lebih jauh lagi. Dan nggak capek. Nanti ikannya lebih bagus dan lebih banyak, hasilnya lebih hebat. Nanti kamu ganti dari sampan, kamu punya speedboat, ya kapal yang lebih cakep. Nanti kapalmu akan semakin besar. Kalau udah kamu punya kapal pesiar seperti saya. Lah kalau udah punya kapal pesiar seperti saya, kamu tidur tuh nyaman, model apapun, asyik di atas kapal pesiar. Katanya anak muda tadi, sudah Pak? Sudah. Aduh Pak, Bapak ini kesian sekali ya. Kenapa? Mau tidur aja nunggu bertahun-tahun. Mau tidur aja kok nunggu sukses. Saya udah sukses Pak, ya nggak perlu seperti yang Pak pikirkan. Saya mau tidur tinggal gedak turu, sugih aku ngenteni Pak mulak melarat sih. Sano. Saya mau nanya, di antara dua orang ini mana yang kaya, mana yang miskin? Ketika dalam pikirannya ini nikmat, ini cukup, sugih, kaya. Tapi ketika dalam pikirannya ini kurang, miskin nih orang itu. Jadi kalau kamu pengen jadi orang kaya, rubah dulu mindsetmu, pikiranmu rubah, sugih aku. Orang dulu kan begitu, nyantai, mangan ramangan sementing kumpul, sugih. Saya kira Mbak Diwali, ya kumpul rakumpul sementing mangan. Sehingga sibuk cari makan, gak sempat kumpul dan gak bisa makan. Ironisnya orang zaman sekarang katanya pergi mau cari nafkah, cari harta buat makan. Tapi gara-gara kerja gak sempat makan. Ironisnya orang zaman sekarang pergi kerja katanya mau cari nafkah untuk bahagiakan keluarga. Tapi gara-gara cari nafkah gak pernah sempat kumpul bahagia dengan keluarga. Sing waras sing ndi? Ini unik tapi memang itulah fakta yang terjadi. Paham sampai di sini? Jadi kalau kita punya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kita orang yang paling kaya di jagat raya. Cuman sabar hidup sebentar, urip ki sedilu dan enggak harus 60 tahun, mungkin kamu tuh 40 tahun ya udah berangkat pindah swarga kok. Jadi pilih mana, 40 tahun atau 60 tahun? Loh ya toh ya. Ya memang kan nggak bisa milih ya. Kecuali kalau nanti amalnya banyak ya niatnya panjang umur. Biar amalnya banyak. Tapi kalau susah amal banyak ya minta aja kalau hidup itu lebih baik buatku hidupkan aku ya Rob. Kalau mati itu lebih baik untuk dunia dan akhiratku matikan aku. Itu kan bahasanya orang yang memang pede pengen hidupnya itu untuk akhirat. Cuman saya nggak baca doa itu saya, belum baca. Nah, saya masih, ya Allah panjangkan usiaku dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan gitu loh ya. Masih begitu, itu doa buat level yang next level, orang-orang yang pangkatnya luar biasa. Kita masih yang biasa saja. Boleh dilanjut? Itu kan doa yang diajarkan Nabi SAW untuk orang-orang yang memang sudah paham itu. Dirinya dalam fitnah, dirinya dalam hal yang tidak nyaman untuk hidup. Lanjut? Ya, yang kedua, nikmat yang untuk mendapatkannya bisa pakai uang. Ya, mendapatkannya bisa pakai uang. Maksudnya begini, walaupun kehilangan uang, kita mau dapat nikmat itu. Ya, kita mau dapat nikmat itu. Tapi walaupun kita kehilangan semuanya, belum tentu kita bisa dapat nikmat itu. Mesti rotok teka-teki. Apa itu? Sehat. Afiah, sehat. Nikmat sehat itu kan jenengan dapat tanpa beli tadi. Betul? Dapat gak pakai beli. Nah kalau nikmat sehatnya lagi pergi, namanya apa? Sakit. Nah untuk dapat sehat gimana caranya? Bayar. Bayarnya namanya apa? Berobat. Maka orang yang sakit kalau pengen sehat,
dia akan rela menghabiskan duitnya demi dapat sehat. Betul? Ya kalau sakitnya ringan, mungkin keroan, ya bayar wedang jahe, alhamdulillah sehat. Tapi kan tetap upaya ya, keroi, wedang jahe, sehat. Nah, tapi kalau pas ada orang kaya raya, duitnya itu 5 triliun. Ojo nanggung-nanggung sisa akeh. Duitnya 5 triliun. Kebetulan kena penyakit lumpuh total, kedip aja nggak bisa. Naudzubillah min dzalik. Sugih pol, suatu hari jalan kepleset, gak bisa obah. Kedep aja enggak bisa. Belalak ini. Ya, belalak aja. Cuman dia sudah, namanya juga orang pinter. Sudah tulis wasiat kepada manajernya gitu ya. Kalau sesuatu terjadi pada saya dan saya sakit, ya dan saya sakit, seluruh harta saya harus digunakan untuk pengobatan saya. Ahli warisnya semumet mantek gitu, cekot. Bahkan ahli warisnya mungkin kerja sama manajernya, apa nggak bisa dipercepat tuh ya. Naudzubillah min dzalik. Dia sudah memikirkan kalau sakit, harta saya habis nggak apa-apa, yang penting saya sehat. Berarti harganya sehat itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Lah kamu nggak pakai minta dikasih sehat, kok cek kroso melarat, menungso model apa iki? Paham nggak? Saya dikasih sehat, kok belum bisa bahagia, belum bisa merasa kaya, muslim, mukmin, sehat, ora senang, tambah gresulo. Masya Allah, gangguan jiwa tingkat tinggi saudara-saudara. Paham? Jadi nanti kalau ada seorang istri sehat, mukminah, terus kok sambat sama suaminya, Mas, hidup kok di rumah kontrakan macam ini, hidup macam apa yang kita jalani, gangguan jiwa itu. Tapi ojo ngomong ngono kowe. Dik rawaras kowe ojo ngomong ngono. Jangan, cukup potongkan video ini, setelkan kepadanya. Rampung HP-mu di pesawat ning awakmu. Bukan begitu cara penanganannya, bukan. Ajak ke majelis. Ya, ajak ke majelis. Biar nanti pola pikirnya berubah. Ya memang ada proses. Ada proses. Nah, ini dua nikmat yang manusia lupa. Nikmat iman dan nikmat sehat. Banyak orang yang gak sadar, dikasih Allah kekayaan yang luar biasa. Makanya kalau naudzubillah min dzalik, seseorang gak mensyukuri nikmat ini, nikmat iman dan sehat gak disyukuri, sama Allah dicabut itu. Dan Allah nyabutnya itu sifatnya mengingatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur aku tambah, kalau kufur ingat azabku pedih. Gak langsung dicabut, disuruh ingat dulu. Nah ingat tuh misalnya kasih sakit-sakit ringan. Ya biar ingat. Sholat kok gak iso khusyuk. Ya gak bisa khusyuk. Itu sebetulnya bagian iman kita sudah tercabut titik-titik itu. Ngaji kok gak iso ngerasa nikmat baca Al-Quran. Giliran lihat musik-musik yang setengah jelas gitu ya. Atau yang enggak jelas, kok rasanya nikmat. Begitu ada orang ngaji kok bribeni gitu ya. Ada orang baca Al-Quran, bribeni apa gitu. Begitu ada musik yang seru, Masya Allah. Itu bagian keimanannya sudah mulai tercabut itu. Yang setengah-setengah ngaji, Masya Allah, Masya Allah. Musik edan, Masya Allah. Ini setengah-setengah ini, soalnya ini jamaah majelis juga ya. Jadi kadang pasang, kadang surut. Kalau masih pasang surut masih bagus. Iya, yang bahaya itu pasang, tapi bukan surut. Jadi begitu pasang tapi langsung nyungsep ini. Kalau pasang surut kan biasanya surutnya sedikit ya. Tapi kalau pasang naik kemudian ambles lah, itu ngeri. Naudzubillah min dzalik. Nah, fungsinya kita hadir majelis adalah biar iman kita ini disadarkan terus. Kaya-kaya, yang hadir majelis Ar-Raudhah harus merasa kaya. Harus, orang bab amin ini. Ini bab alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi urusan duit itu bukan ukuran kekayaan. Ya, miskin itu bukan ukuran nggak punya duit. Miskin itu kalau kamu merasa kurang, itu namanya miskin. Kalau udah merasa cukup seperti nelayan tadi kan ya asik-asik
saja. Nikmat. Contoh, Bu. Oke, saya kasih contoh ya. Ibu-ibu yang kaya raya. Dibuka lemari, isinya pakaiannya cuma 5 lembar pakaian. Ya, 5 lembar pakaian. Itu sudah lengkap dengan celana, kalau ada celana panjang ya celana panjangnya 5 lembar itu. Ditanya sama anaknya, Bu, ya nak, mari Bu kita ke pasar, terus mampir ke mall, beli baju baru buat ibu yang bagus. Dijawab, aduh nak, itu yang di lemari aja masih dipakai, masih bagus. Nyucinya ada 5 sudah capek, masa mau nambah kerjaan lagi. Belum lagi pakai pergi ke pasar, muter-muter cuman buat cari kain. Orang nah kurang kerjaan nak, wes. Gak nak, cukup pikir nak. Saya mau nanya ini, perempuan model begini masih ada enggak? Masih ada enggak? Hah? Ada lanjutannya. Daripada waktu ibu habis nak, buat lihat-lihat di toko, ya, buat lihat-lihat di toko, lebih baik ibu lihat wajah ayahmu saja. Masya Allah. Sama juga suaminya, ditawari sama anaknya. Ayah, ayo ayah jalan-jalan, pergi ke toko beli motor ayah. Jadi biar nanti ayah bisa keliling kemana-mana. Dijawab, ya Allah nak. Doang itu sepeda ontel aja nggak sempat kepake. Nggak sempat kepake. Bapakmu itu senengnya cuma di rumah nyawang ibumu. Masya Allah. Lah ngapain pergi naik motor, nanti ada harus punya SIM, pakai helm, harus spionnya lengkap. Tambah nanti kalau bapak lupa pakai helm kan bermasalah sama negara. Repot lagi. Belum lagi nanti kalau lupa servis akhirnya macet, mogok, nyurung, masalah lagi. Tambah motor nak, tambah masalah nak. Lebih baik bapak di rumah saja sama ibu. Kami kalau keluar paling kan ke sawah, gandengan berdua menyusuri tepi sawah, jalan di pematang. Ingat masa remaja nak, Masya Allah. Saya mau nanya, manusia model begini termasuk waras apa wedan? Ini kan sebetulnya konsep hidup yang benar kan begini ya. Yang benar kan begini, bisa merasa cukup dengan yang dimiliki. Dipuas-puaskan. Sugih, sehingga orang yang mau ngasih itu bingung. Kasih duit. Oh, saya benar nih, ada satu kiai itu di atas gunung. Dikasih duit. Dijawab, buat apa? Saya enggak makan kertas. Saya enggak makan kertas. Oke, asik, ilmu ya. Ditenose ya. Ini mahal. Asli larang. Gus Ikdam jangan dengar yang satu ini. Ya, ini cara menyampaikan pesan tuh begitu, biar sampai gitu kan ya. Uang ya, kalau kamu pakai untuk beli barang, itu namanya uang. Betul? Jadi kalau dipakai beli barang, baru itu dikatakan uang. Namanya alat tukar. Namanya alat tukar, biar paham definisi uang. Uang itu alat tukar. Kalau kita pakai untuk beli barang, namanya uang. Kalau kita simpan, tumpukan kertas. Kalau kita simpan namanya tumpukan kertas. Kalau nyimpannya itu di rekening bank namanya kumpulan angka. Kumpulan angka yang di rekening bank itu manfaat enggak? Enggak manfaat kecuali kalau kamu keluarkan dari rekening bank, transfer ke toko, beli barang. Betul? Jadi kalau tidak digunakan beli barang namanya tumpukan kertas atau rangkaian angka. Clear? Jadi kalau kamu punya tumpukan kertas berarti kamu enggak punya uang. Umat loh. Belum paham? Setelah cetok dulu. Ini namanya apa nih? Ada air di dalam sebuah gelas. Betul? Ini kalau saya taruh di gelas, digeletakkan saja, manfaat enggak? Enggak. Air itu akan manfaat ditaruh di gelas kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru namanya air saya manfaat untuk saya. Betul? Kalau tak geletakkan kok enggak disentuh, namanya airnya belum manfaat untuk saya.
Kalau tak simpen terus, lama-lama rusak, betul? Oke, kopi. Ya pancen mengincipi. Di dalam cangkir ada kopi. Betul ya? Kalau kopi ini didiamkan saja, namanya cuman ya kopi di cangkir. Tapi kopi ini betul-betul kopi kalau sudah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Bentar, Bariki apa kamu paham? Gus Ekdam kalau dengar ini, beliau lebih ahli merangkainya menjadi kata-kata yang indah masuk ke dalam jiwa. Anak muda ya, lebih paham. Lanjut atau enggak lanjut nih? Larang loh, asli larang. Mahal. Jadi kalau kamu punya uang, ya terus kamu habiskan, berarti kamu kan dapat sesuatu, betul? Habiskan, beli roti dimakan, kamu dapat sesuatu. Berarti uang itu manfaat buat kamu, benar? Tapi kalau uang itu kamu taruh jadi tumpukan uang, manfaat buat kamu enggak. Kenapa? Kalau kamu mati detik itu, uang itu berubah menjadi milik ahli waris. Mulai paham? Mulai paham? Lah kamu dari pagi, siang, sore, malam kerja selama 1 bulan, uangnya kamu simpen. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, buat simpen. Tok. Itu namanya apa itu? Tumpukan kertas. Ya tumpukan kertas. Lah mana uangmu? Ternyata cuman ini dok. Bedanya apa sama orang yang sangat miskin? Bedanya apa? Jadi kalau kamu jadi orang yang kaya, habiskan uangmu. Sugih awakmu. Kenapa? Golek duit ki yang gue dientekke. Nek ora dientekke ya ora usah golek. Betul kan? Ijek ono kok golek, namanya kurang kerjaan. Wong edane paham iki. Loh, logis atau enggak logis? Logis atau enggak logis? Contoh, kamu beli roti untuk apa? Dimakan. Kalau kamu beli roti, kamu tumpuk terus enggak kamu makan. Terus kamu keluar beli roti lagi, tumpuk enggak dimakan. Keluar beli roti lagi, tumpuk enggak dimakan. Kamu waras atau gendeng? Waras atau gendeng? Tapi kamu beli roti, kamu makan bagi, habis toh ya, keluar lagi, beli roti, makan bagi, habis, keluar lagi, beli roti, beli makan, dimakan bagi. Waras atau gendeng? Waras. Karena roti dibeli untuk dimakan. Uang dicari untuk dimanfaatkan, bukan untuk disimpan. Masuk. Masuk. Makanya saya tuh senang kalau ada kesempatan untuk menghabiskan uang saya. Senang aku. Bener senang. Ya Allah senang entek. Kenapa? Kalau habis berarti saya boleh cari lagi. Waras aku entek golek eneh. Oh jakeh golek eneh kurang kerjaan. Lah apa golek kertas. Paham? Lu maaf bro, urip iki larang, asli. Detik demi detik ini kan mahal, kok disibukkan cari kertas kan kita nih ya, rodok bingung tuh tapi itu ya. Orang yang cerdas gak gitu, Pak kok nyantai, lah ini apa, kok gak kerja, lah gue apa kerja, cari duit, oh itu rake kok, saya urung entek loh gak ngomong duit, becek lah ngeloni mbokmu, katanya seorang ayah kepada anaknya. Ini konsep-konsep orang-orang tua dulu kan begitu ya, tapi sama yang sudah belajar kagian golek duit gue, oh sayang, waktu tidak dimanfaatkan untuk cari uang. Diwalik, gua blok. Sorry loh ya, gua blok. Waktu dientek-entekke nggo golek duit. Ngentuke mung kertas, oh mending nyawang mbokmu guyu mesem ki larang. Mbok regani piro iki? Mau dikasih harga berapa? Kita saling memandang, saling mencinta hingga lupa dengan dunia. Ono wonge. Teko, aku. Kan gitu. Ayo dirubah tuh mindsetnya, ya Allah. Munhamikun, tenggelam cari dunia. Loh Habib, bukannya share siapa ingin ikut andil? Ya betul, karena apa? Habis maka cari. Serius. Karena habis maka cari. Kalau enggak habis saya enggak akan cari. Lah ngopo mumet share siapa ingin ikut andil kurang kerjaan.
Kan penak ngajar nggak ada tulisan begitu, itu kan ganggu saya tulisan-tulisan itu, asli ganggu. Bener itu ganggu. Keindahanku tercoreng dengan tulisan siapa ingin ikut andil 4 hari lagi, aduh. Ganggu. Tapi harus dilakukan, karena memang harus cari, ya karena habis, harus bayar. Paham enggak? Itu konsepnya dunia tidak ada dalam hati. Begitu, jadi hidup tuh enak.